Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu, sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu, akulah yang akan memperbaiki hidupmu, akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai judul video yang tertera, kita akan sama-sama membahas dan melihat serta mereaksi sebuah video mengenai diskusi lintas agama. Diskusi tersebut memiliki banyak keilmuan dan penuh dengan manfaat. Sebelum itu, bagi ikhwan semuanya yang ingin membantu dan mensupport channel ini, langsung saja di like, comment, and subscribe agar channel ini bisa direkomendasikan algoritma YouTube. Kita lihat keseruan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, alhamdulillah Cik Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi muslim. Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana sambil kita saling sharing. Cik Christine masuk Islam tahun berapa? 2022. 22, iya. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya, iya. Berarti. Nah, boleh nggak ceritain Ci, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur kan. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari sendiri, dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu. Jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan. Tuhan di mana gitu? Dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya, dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya si raba-raba atau sandalawas? Terus mohon maaf ya. Ini coba remind aja gitu. Iya. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya.
saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu Sambil nangis. sambil nangis. Terus? Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Oke. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar. Dia bilang bukan. Oke. Lalu saya cari di Google kok, Terus dapat artinya? dapat artinya. Artinya? Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu. Akulah yang akan memperbaiki hidupmu. Akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, Iya, gimana? saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama, tapi Oke. dengan Saya merinding. tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa Nggak gitu? pernah kok. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12. yang dia disunat Ya, umur 8 hari. 8 hari Terus pulang kan, ke Nazaret itu Iya. di Lukas. Iya, Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke ke Yerusalem. Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait Iya, suci. iya. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan. Sampai dia kemudian melayani gitu Iya, ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu, dan juga banyak tokoh-tokoh. Saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak Kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena Oh, contohnya. Ustazah gitu. Irena, ya, Gitu kan. betul. Terus? Terus Ko Steven Ko yang Steven, almarhum ya. gitu. Kohani, Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung, oh ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru Oh. orang-orang bukan yang tidak tahu loh kok. Maksudnya Iya. bukan secara, ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, Iya, iya. gitu. Dan mereka mendalami. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Iya. Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Masya Zakir Allah, Naik, Terus? ya. Terus Wah, juga, sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik berarti. Alhamdulillah ya berarti ya. alhamdulillah. Jadi Nah, terus? apa ya kok semakin jadi pengen tahu banyak gitu, dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya Oke. setiap pribadi tuh berbeda-beda, dan Iya. itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang Iya. bisa revert kembali. Betul. Report, betul. Ya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Saya kan juga khotbah. Oke. Ya kan saya khotbah. Nah, saya udah menyebutkan syahadat di Masjid Ramli. Tapi saya udah menyanggupi dari yang waktu kapan-kapan gitu bahwa saya harus mengisi salah satu retret youth. Oke. Nah, udah dibikin spanduknya lah. Jadi fotonya udah terpampang. Sudah ya? terpampang bahwa saya akan berkhotbah di tanggal sekian sampai tanggal sekian, spanduk gede gitu loh kok. Terus Tapi udah syahadat duluan. sudah syahadat. Nah, terus kan biasa dikasih tema kan gitu. Pokoknya temanya terserah Cik Christine deh gitu lah. Terus? Terus waktu itu saya sedang mendalami tentang DNA kok. Bahwa di dalam DNA itu ada track record YHWH kan gitu. Bahwa
ada signaturenya Oke. Tuhan lah di Ya, dalam kita ya, dan ya. segala macam gitu loh. Aku udah siapin presentasinya, kan nggak mungkin ya kok aku ngebatalin tiba-tiba gitu. Jadi pada saat itu ya sudah, aku khotbah kok. Tetap Terus? Tapi ya gitu deh. Jadi waktu khotbah, imannya sebenarnya udah nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan sebenarnya. Iya, jadi saya di dalam khotbahnya itu saya malah membahas tentang human design by God Oke, gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang Jesusnya, Iya, saya bicara tentang the Creator Iya, gitu. iya. Nggak apa-apa lah itu mah, nggak apa-apa lah. Nggak menyalahi iman lah gitu ya. Iya, cuma Cuman- ya tetap ya pas lagi pujian penyembahan, biar gimana pun kayak ada kontradiksi kan di Iya, dalam iya, hati iya. ya. Malah saya lebih sering kayak kok gini loh, suka punya berbagai version. Oh ya? Kalau misalkan harus khotbah gitu kan pasti selain berdoa waktu itu kan mesti cari tahu bahasa konteks di dalam Bahasa aslinya. bahasa Aramnya apa, Oh, Ibraninya apa, terus kebudayanya waktu itu bagaimana, Oh, terus ide. dari Amplified Bible itu yang Ya, paling Amplified. komplit kan, udah kata ini artinya apa gitu. Apa nih? Ini yang coba boleh lihat kak? Kalau punya ini berarti bener pendeta nih kalau punya ini. Enggak kok. Oh enggak. Enggak kok. Berarti belum full ya. Belum full. Gede kok, belinya di Israel sih kok. Oh Israel, wih keren, belinya di Israel. Salah lo berarti. Ini mah yang asli nih kok. Maksudnya kalau yang aku punya tuh ada beberapa kata yang memang bahasa Ibraninya. Tapi selebihnya ada Inggrisnya gitu. Oh, oke. Tapi pasti nggak pernah ngeliat ini. Apa nih? Katolik. Oh, ada Deuterokanonikanya. Ya, tapi selain Deuterokanonika juga ada catatan kakinya. Wow, di belakang? Ini catatan, ini ayat nih. Oh, oke. Ini catatan kaki. Oh, Nah, catatan kaki itu yang penting. ada terjemahan Alkitab baru lagi, tapi mungkin di zaman-zaman beberapa tahun lah, namanya The Passion Translation. Jadi Alkitab itu bukannya dibandel begini kok, jadi per buku. Oh, Dan itu dengan gaya penulisan poetik. bukan yang begini, bukan yang begini. Bukan. Wow, ini keren banget nih. Bukan kok. Bukan, yang ada bahasa Ibraninya? Enggak, dia belum ada bahasa Indonesianya, cuman Inggris. Oh, bahasa aja. Ibrani semua? Inggris. Oh, Inggris. Iya, keren nih. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam Bible ada kitab kejadian, ini ada yang disebut sebagai kitab kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam kitab kejadian yang tidak ada, adanya di sini. Oh ya? Jadi pernah dengar Abraham ke Arab? Enggak. Nah, ada di sini. Di kitabnya orang Kristen nggak ada Abraham ke Arab, di sini ada. Ada penjelasan tentang Bereshit. Oh enggak, dia enggak, bukannya concordance, dia bukan menjelaskan tiap kata, enggak. Oh. Tapi kisahnya sudah diterjemahkan, tapi beda dengan yang ada di sini. Tambahan lah. Makanya kalau di sini kejadian, di situ sebutnya kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam beberapa kitab di sini yang tidak masuk dalam sini. Itu sendiri kan memang tidak di kanon, nggak masuk sini. Gitu. Tapi dulu waktu belajar yang di sekolah yang singkat itu tuh yang dipelajarin apa? Cara berkhotbah atau gimana? Homiletika kan itu namanya. Iya. Terus apa lagi? Organisasi. Organisasi, Iya, manajerial. iya. Terus Kan juga ada yang namanya Som, tau ya? Sekolah. tahu Som. Ikutan dulu. Dulu nggak pernah, sekali dua kali lah. Yang aktif tuh cici saya. Som. Oh. Jadi Terus? kan itu ada Som tuh dari yang dasar sampai sampai selesai gitu. Cuman pas pelajaran Trinity tuh kok aku nggak mudeng ya, maksudnya apakah aku yang terlalu banyak mikir gitu, nggak pengen percaya. Trinity. Nah jujur aja ya kok ya, kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Heeh, Lah tapi kenapa kok- baru nanya sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kok keluarnya malah bahasa Arab dan Iya. yang menceritakan tentang Tuhan as a function Iya. gitu di dalam kehidupan manusia. Ya, kita kan nggak pernah tahu caranya Allah SWT membolak-balikan hati kita, kan kita nggak pernah tahu. Karena di Islam kita juga tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT. Jadi walaupun si Kristin sebagai pekerja gereja bisa khotbah, bisa pimpin pujian dan segala macam, kalau Allah sudah balikan hati si Kristin, nggak ada yang bisa nolak. Iya, sama satu lagi nih kok.
dulu ya sampai dalam, aku punya juga banyak buku ya, aku pengen ngedaftarin nama-nama Tuhan dari bahasa Ibrani kan. Ada Jehovah, yang El Gibor. Tak dulu. Apa? Nah, ini perlu nih. Jehovah atau Yehuwa atau Yahweh itu bukan dari orang Yahudi. Ya. Yang menciptakan kata Yahweh atau Jehovah itu orang Kristen. Memang itu dicoba divokalkan dari huruf Yod He Vav He ya. Tapi yang memvokalkan itu bukan orang Yahudi. Oh gitu. Yang memvokalkan itu orang Kristen, namanya Jean Bardus, di buku Chronographia diterbitkan di Prancis tahun 1567. Bukan dari Yahudi. Yahudi mana mau suruh nyebut Yahweh, Yehovah. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Iya. Yang boleh menyebutkan 4 huruf suci itu hanya Kohen Gadol, imamnya orang Yahudi, Rabi, yang berasal dari suku Lewi. Itu pun di tempat yang tertutup dan dianggap paling suci. Orang Yahudi menyebut yang 4 huruf itu diganti dengan kata Adonai atau Hashem. Kalau yang El Gibor tadi itu adalah gelar. Tapi kalau orang Yahudi mengenal nama Tuhan itu ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, nomor 6 baru Zebaot. Oh iya. Nah, tapi dari 7 nama. Yang dianggap paling suci dari 7 ini yang Yod He Vav He. Tahu di kitab Wahyu kan? Ya. Yang dikatakan itu kan apokalips ya. Dikatakan, dikatakan bahwa nanti akan ada pujian, penyembahan siang dan malam yang tidak henti-hentinya. Terus aku lihat gitu loh, betapa Muslim 24 jam di belahan bumi mana, di seluruh bumi ini sedang memuji-muji Tuhan gitu loh. Jadi kayak wow, ini kayak satu penggenapan dari apa yang tertulis gitu loh. Kita nggak usah cocokologi lah. Iya, nggak cocokologi. Kita nggak usah lah ya, nggak usah cocokologi lah. Itu kan kitab kita yang dulu gitu lah. Iya. Walaupun di dalam kitab kita yang dulu itu kita masih bisa melihat ada kebenaran, tapi kan sudah bercampur dengan kebatilan. Iya. Ya, yang sekarang kita harus pegang ya Quran, gitu aja. Tetapi misalnya kita mau pakai kitab kita yang dulu itu hanya untuk edukasi, masih boleh. Seperti penyempurnaan gitu loh kok. Betul, tetapi banyak sekali kebatilan yang di dalamnya. Gitu. Kontradiksi ada. Kemudian ayat yang tidak otentik pun ada. Kristen bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, yang itu di garis merah juga. Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling Ada baik asapnya. dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak asli. tidak asli apa? Tidak asli ya palsu lah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya. 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya, pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat. Kalau dulu saya waktu masih kecil menganalogikannya apa? Trinitas itu seperti matahari. Kan matahari bersinar. Kan sinarnya sampai ke kulit, berasa panas.
matahari itu Bapa, sinarnya itu Yesus, yang berasal di kulit itu Roh Kudus. Dulu saya begitu. Oh. Nanti ada lagi yang batu, es batu, terus Iya. jadi uap, Iya, jadi iya. apalah gitu ya. Iya. Ya, tapi itu semuanya nggak bisa menggambarkan Trinitas secara utuh. Gitu. Nanti ujung-ujungnya pendeta akan bilang apa? Ya memang nggak bisa, karena itu misteri. Kenapa misteri? Karena dari agama-agama sebelumnya juga begitu misteri. Paganismenya. Paganisme Romawi, Helenisme Yunani, sama Platonisme. Nah, itu yang masuk ke sini. New American Bible. Wow. Tahun berapa? Ini juga Bible-nya orang Katolik. Tapi untuk yang di Amerika. Ini yang dulu diterbitkan pertama kali 1970. Si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih. In the beginning was the Word, and the Word was with God, Nah, and the Word was God. ngomong word-nya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Ya, oh ya kuning-kuningin. di Apa Stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih, Hellenistic Iya. Philosophy. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh, Jesus as the Word, as the firstborn of God, who crucified and arose after 3 days. We propound, ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. We propound, nanti kami dia menyatakan meyakini tidak bahwa ada yang berbeda dengan Dari apa yang kalian hormati sebagai putra-putra Dewa Iya, Jupiter. Jupiter. Apa ya? Saya pernah ingat ceritanya dari Syekh Yusuf Estes. Pendetanya dia pernah ngaku bahwa orang-orang zaman dulu nulis pakai lilin ngantuk. Pas lagi ngantuk, set jadi salah nulis gitu katanya. Ya, itu kan, aduh, nggak apa ya, nggak ilmiah gitu kalau Iya. gitu.